bagaimana cara kita memuliakan keluarga. Dia dipegang sendiri, istri hanya dikasih sebagian. Nah itu juga yang membuat saya selama ini selalu ingin memberikan Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, senang berjumpa kembali bersama Abi dan Pak Denny. Kita ngobrol-ngobrol tentang keluarga hanya di FAT TV. Kali ini Abi akan bercerita tentang bagaimana cara kita memuliakan keluarga. Dalam keluarga itu ada istri, ada anak. Nah, maksudnya di sini suami, bagaimana seorang suami memuliakan keluarganya. Karena perintah dari Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah para suami memperlakukan keluarganya, memperlakukan istrinya dengan baik. Ini perintah Allah, melakukan muasyarah. Muasyarah maksudnya apa? Bahwa istri punya hak batin, punya hak jasmani. Maka seorang suami dosa ketika dia tidak memberikan nafkah jasmani kepada istrinya, tidak memberikan kebutuhan apa yang dibutuhkan istrinya. Banyak dalam rumah tangga seringkali suami egois, penghasilan dia dipegang sendiri, istri hanya dikasih sebagian, bahkan seringkali tidak cukup. Sebagian belanja hanya untuk kebutuhan belanja saja. Istri tidak punya sama sekali. Bertahun-tahun dia menjadi istri, tapi dia tidak punya kepemilikan sama sekali. Padahal dia ingin punya hak milik juga. Dia ingin berbagi kepada keluarganya, dia ingin berbagi kepada kerabat-kerabatnya, dia ingin bersedekah juga. Nah, ini yang seringkali banyak terjadi, sehingga menyebabkan seorang istri merasa tidak dihargai oleh seorang suami. Saudaraku rahmatullah, kita akan ngobrol lebih dalam lagi bagaimana kita cara memuliakan keluarga, cara memuliakan istri, dan cara memuliakan anak. Bersama Bang Dani kita akan perdalam tentang ini. Ya. ya. Nah, tapi kalau saya dari dulu prinsip saya gini, benar nggak ya sedekah yang kita berikan, sesuatu yang kita berikan kepada istri di luar kewajiban kita itu termasuk ke dalam sedekah. Dan pahala sedekah terbesar adalah kepada orang terdekat, yaitu keluarga, orang tua, istri, benar itu. Nah itu juga yang membuat saya selama ini selalu ingin memberikan, misalnya saya suka ngasih hadiah, saya suka ngasih sesuatu ke istri yang di luar kewajiban saya berikan, karena dampaknya saya rasakan langsung di saat saya memberikan lebih ke istri, rezeki yang saya terima juga lebih besar. Mungkin itu ada kaitannya atau enggak sih? Jadi karena selama ini saya rasa itu kayak gitu. Jadi gini, ke atas nih, dari pribadi nih, diri ke atas, ayah, ibu, nenek, kakek, semuanya itu ke atas. Itu bukan sedekah, itu nafkah wajib. Ke bawah ya, istri, anak, semuanya ke bawah, cucu, semuanya itu nafkah, bukan sedekah. Bukan sedekah. Tapi ke samping saudara kandung, paman, ponaan, itu sedekah. Iya. Berarti yang maksud saya gini, jadi nafkah yang saya berikan kan ada, nah di luar itu tuh saya suka ngasih, itu tetap jatuhnya nafkah juga dia. Iya, nafkah. Iya. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam memberikan nafkah dalam rumah tangga itu kita harus memberikan dua-duanya. Ini nafkah untuk kamu, wahai istriku. Ini nafkah untuk keluarga. Berapa kebutuhan keluarga per bulan? Sekian. Semua di total sekian. Rumah, listrik, anak-anak, sekolah, semuanya
ini sekian. Nah ini yang untuk keluarga, yang ini untuk kamu. Maka istri merasa ada hak milik di situ. Nah kalau dia membeli sesuatu, misalnya dia membeli barang, dia membeli meja, dia membeli kursi, itu adalah termasuk harta gonogini. Artinya ini harta milik istri. Ini harta milik istri. Sebab itu ada hubungannya dengan warisan. Itu dalam Islam. Jadi kalau misalnya dia tidak punya anak laki-laki, semua anaknya perempuan, maka ketika dia meninggal dunia, maka saudara kandungnya berhak dapat warisan. Kalau tidak ada harta gonogini, nggak ada kejelasan kepemilikan, nanti saudaranya datang mengambil semua hartanya yang ada itu. Nah, padahal itu milik suaminya misalnya. Tapi karena tidak ada kejelasan, akhirnya timbullah percekcokan, perselisihan, karena dianggap ini adalah harta istrinya. Nah seperti itu. Ya itulah istri ketika dia mendapatkan bagiannya, maka terserah istri. Dia mau beli mobil, mau beli kursi, mau beli meja, terserah dia. Maka itu hartanya dia. Diberi nama, ini harta istri. Dia beli piring, ini harta istriku. Itu namanya harta gonogini. Gitu. Sehingga tidak ada perselisihan. Memang sangat detail, iya sangat detail. Islam ingin menjaga jangan sampai ada perselisihan setelah seseorang mati. Islam mencegah terjadinya konflik, permusuhan hanya karena masalah harta warisan. Makanya ketika seseorang tidak jujur dalam harta warisan, maka Allah langsung mengancam, wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kamu termasuk orang yang rakus mengambil harta warisan, dan kamu termasuk orang yang berlebih-lebihan mencintai harta. Begitu Allah murka kepada mereka yang tidak mengikuti aturan itu. Jadi kita memperlakukan secara baik keluarga itu adalah bukan hanya memperlakukan secara materi, tapi juga memperlakukan secara rohani, memberikan hak istri, memberikan hak anak. Secara rohani anak berhak mendapatkan pendidikan, mendapatkan pembinaan, maka kita wajib memberikan anak dengan pendidikan yang benar. Juga secara rohani istri harus mendapatkan pembinaan, mendapatkan hak hubungan suami istri, maka harus dipenuhi kebutuhan istri secara rohani. Di saat yang sama kita memperlakukan secara baik, harus membina mereka mengerti hukum-hukum Allah, terutama dalam urusan yang berkaitan dengan keluarga. Apa kewajiban seorang istri, apa kewajiban seorang suami, sejauh mana seorang suami. Jangan berkata bahwa aku kan suami, aku sibuk, nggak punya waktu aku bersama kamu, nggak punya waktu aku bersama anak. Nah, itu salah seorang suami. Anak ini butuh hadirnya orang tua. Makanya mengapa Allah dalam Al-Quran berbicara tentang anak yatim? Karena anak yatim ini butuh figur ayah. Makanya ayah sesibuk apapun harus punya waktu untuk hadir di rumah. Banyak anak rusak menjadi LGBT, menjadi bejat karena hilangnya figur ayah di rumah. Baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan, tetap butuh figur seorang ayah. Ayah sibuk, benar ayah sibuk. Sempatkan satu saat ayah datang kepada anak, peluk anak, pandang wajahnya, aku ayahmu. Buat anak cinta kepada ayah. Berikan waktu untuk dia sekalipun 5 menit. Yang penting kita berinteraksi dengannya. Nah setelah itu kita tidak akan melakukan tugas-tugas yang lain. Nah seperti itu kita perlakukan keluarga dengan baik. Itu kunci-kuncinya. Jadi tidak hanya tidak cukup hanya dengan memenuhi kebutuhan belanja, juga tidak cukup hanya dengan memenuhi kebutuhan seksual hubungan suami istri, tapi juga butuh komunikasi yang terbuka. Banyak perceraian terjadi karena tidak ada komunikasi yang terbuka. Seorang suami tiba-tiba berangkat, nggak jelas mau kemana, tanpa pamit. Seharusnya ada kata-kata, aku sekarang mau kantor, sekitar sekian jam, ada syuting, ada acara. Dia harus tahu, nanti aku akan pulang jam sekian karena ada pekerjaan. Jadi harus ada kejelasan komunikasi. Jangan dibiarkan istri menebak-nebak, mengira-ngira kemana suamiku. Ketika tidak pulang, kemana dia. Harus ada komunikasi yang jelas. Jadi istri tahu suaminya di luar sedang apa. Iya. Dia bisa mendoakan juga ya. Dan ini termasuk kunci perlakuan baik terhadap keluarga. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, sehingga istri tidak ada prasangka-prasangka. Istri tenang di rumah. Kemana suamiku, dia tenang karena dia tahu suamiku ada di sini.
Dan itu penting banget jadi bagaimana menjaga prasangka baik sehingga tidak ada prasangka buruk di pikiran istri ataupun suami. Bahkan sempatkan dulu setiap menjelang tidur, Ma, apa hari ini perbuatanku yang kurang kau sukai? Sebutkan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, maafkan, aku tidak akan mengulangi lagi. Sekarang saya akan sebutkan apa perbuatanmu yang aku gak sukai. Maka disebutkan oleh suami 1, 2, 3, 4, 5. Kamu siap berubah? Siap. Oke, pelukan, minta maaf. Besok refresh kembali. Itu cara terbaik untuk kita selalu. Betapa indahnya rumah tangga ketika dia terbuka, kemudian hasil kesepakatan, kita siap saling perbaiki. Itulah keindahan hakiki kita sebenarnya. Saudaraku, tetap selalu indah berjalan tangga rumah tangga. Jangan sampai kita tidak kebahagiaan. Pertemuan Abi bersama Bang Nadi ini, obrolan yang menarik sekali, hanya di FAT TV. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona sudah kita sadari bahwa begitu cepat menyebar dan sudah banyak yang jadi korban, dan saatnya kita turun tangan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Teman-teman AJT semuanya sudah siap siaga dan sudah membangun posko di hampir seluruh belahan bumi Indonesia yang kita cintai ini. Abi kali ini ingin mengajak teman-teman dermawan semua dimanapun Anda berada, ayo kita bergabung dalam jihad harta. Nah, sekarang dampak corona bukan hanya sakit. Benar kita membantu secara medis, kita membantu mereka, benar, oke. Tapi ternyata sudah mulai banyak nih sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang mereka sudah kehilangan pekerjaan, banyak yang sudah kelaparan, banyak yang mereka sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah keluarganya. Berapapun harta kita, kalau kita infakkan dan Allah, pasti Allah ganti. Dan Allah tidak pernah mengingkar janji. Kalau kamu berinfak, aku jamin, kata Allah, itu hutangku kepadamu. Dan kalau aku berhutang kepadamu, aku menjamin aku akan membayar lebih banyak lagi dengan lipat ganda tak terhingga. Membantu saudara-saudara kita yang terdampak corona karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah. Bantu mereka. Di samping juga banyak juga yang mereka butuh bantuan biaya pengobatan di saat yang sama. Nah, kita bergabung dengan indonesiadermawan.id dengan hashtag bersama lawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.